Shalom, salam kasih Kristus bagi saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan sebahagian dari firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, karena firman-Mu adalah penuntun di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Yesaya pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu. Allah berfirman melalui Nabi Yesaya supaya bangsa Israel bertobat dan hidup di dalam hukum atau ajaran Allah, serta hidup di dalam rasa keadilan. Ketika hidup dijalani dengan penuh keadilan, maka akan tercipta suasana damai sejahtera. Tidak akan ada yang tersakiti, dan tidak akan ada yang merasakan kekecewaan. Maka inilah indahnya ketika kehidupan ini dijalani dengan penuh keadilan. Tapi saudara-saudara, sering sekali terjadi dalam hidup ini perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Saya ambil contoh dalam kehidupan bersaudara. Sadar atau tidak sadar, rasa cemburu dalam hubungan persaudaraan itu sering sekali ditimbulkan oleh perbuatan orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya. Kasih sayang orang tua yang tidak sama kepada anak-anak menimbulkan kekecewaan serta mengakibatkan luka di dalam hati. Adakah di antara kita orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya? Semoga tidak. Tetapi ingatlah saudara-saudara, ketika kita tidak lagi hidup di dalam keadilan, ketika sebagai orang tua tidak lagi berlaku adil kepada anak-anaknya, maka cepat atau lambat, perlakuan yang didasari oleh ketidakadilan itu akan menimbulkan luka di dalam hati dan akan menimbulkan rasa kekecewaan. Mungkin di saat ini anak-anak kita tidak mengungkapkan kekecewaan yang ada di dalam hatinya. Tapi kekecewaan yang tersimpan di dalam hati suatu saat akan melahirkan kemarahan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, perintah Tuhan jelas. Tuhan perintahkan kita untuk hidup di dalam keadilan. Berlaku adillah dalam hidup ini. Sebagai orang tua, berlaku adillah kepada setiap anak-anakmu. Sebagai pelayan Tuhan,
Mari tegakkanlah keadilan. Ulang halani Ahab, gabelang pakhita, pajongjonghon, hasitongan in. Jangan timbulkan luka. Jangan timbulkan kekecewaan di dalam hati saudara-saudara kita, anak-anak kita, ataupun orang lain yang ada di sekeliling kita. Oleh karena perilaku ketidakadilan yang sering kita lakukan. Semoga kita dimampukan Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa bahagia. Kita berdoa. Kami terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Di saat ini kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.